Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi untuk pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan memulai materi untuk pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13 untuk mata kuliah metode penelitian. Kalian bisa sambil melihat materi yang sudah saya bagikan sebelumnya di WhatsApp Group, yaitu pertemuan ke-12 adalah mengenai analisis data matriks dan pertemuan 13 adalah mengenai penarikan kesimpulan. Untuk pertemuan ke-14 hanya berupa susunan subbab-subbab yang harus kalian kerjakan dalam menulis laporan untuk mengumpulkan tugas 1 sampai tugas 9 dalam bentuk laporan yang nanti akan dikumpulkan pada saat UAS. Kita akan mulai pada pertemuan yang ke-12, yaitu mengenai analisis data matriks. Nah, apa sih analisis data matriks ini? Sebenarnya, fungsi dari analisis data matriks adalah sebagai bentuk penyajian yang lebih seimbang. Tentu saja, kalau lebih seimbang, tentu akan lebih objektif. Dan orang-orang awam atau orang umum yang membaca hasil penelitian kita, tentu akan lebih mudah memahami apa sih sebenarnya yang kita teliti dalam penelitian-penelitian kita. Nah, bentuk matriks ini jangan dibayangkan yang sulit, kawan-kawan. Bentuk matriks ini hanya bentuk tabel dan kolom. Jadi matriks ini bentuknya adalah tabel dan kolom pada umumnya, pada biasanya, ya. Nah, apa saja biasanya yang terdiri dari analisis data matriks ini? Dan yang perlu kalian pahami, ini semua adalah masih terkait dengan aspek imaji, ya. Jadi kalian sudah mengerjakan aspek imaji di analisis konten yang di tugas ke-6, lalu analisis visual di tugas ke-7, dan analisis data matriks ini pun masih menggunakan aspek imaji atau objek imaji yang kalian miliki. Nah, susunan analisis matriks ini, kita bisa lihat di slide, itu dibentuk untuk memberi informasi berupa kategori, tema, dan pola, ya. Nah, baris pertama itu berisi data berupa karya visual yang dianalisis. Jadi kalau misalkan kalian pasti hanya mempunyai satu aspek imaji saja kan, misalkan iklan A, film A, gitu ya, game A, dan sebagainya, maka kalian harus mencari satu aspek imaji pembanding, ya. Tapi yang perbandingannya apple to apple. Jadi kalau misalkan games, aspek imaji kalian, cari juga pembandingnya yang games. Kalau misalkan iklan kalian poster, cari juga iklan lain sebagai pembanding yang bentuknya adalah poster. Kalau TVC ya cari iklan lain yang bentuknya juga adalah TVC, ya. Jadi membandingkannya apple to apple, ya. Jadi kalian sudah memiliki aspek imaji. Dan kemudian cari lagi satu pembanding. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan produknya saya mobil mau membandingkan misalkan dengan produk deterjen? Ya nggak bisa, ya. Cari juga misalkan kalau saya memang iklannya adalah mobil, cari iklan lain yang bertemakan juga atau mempromosikan produk mobil. Kalau saya misalkan iklan vitamin gitu ya, berarti saya harus mencari iklan lain yang juga mengiklankan produk vitamin. Nah, itulah yang dimaksud dengan membandingkan apple to apple, ya. Apa sih manfaatnya gitu ya? Analisis data matriks ini, ya. Manfaat dari analisis data matriks ini tadi, selain untuk memberikan informasi yang seimbang, kita juga bisa mengetahui sebenarnya aspek imaji kita ini apakah masih memiliki kekurangan-kekurangan dibandingkan aspek imaji yang lain. Atau misalkan aspek imaji kita ini belum efektif dibandingkan dengan aspek imaji lain. Nah, itu semua kita bisa analisis dan kemudian kita temukan hasilnya sehingga nanti pada saat perancangan iklan yang baru gitu ya akan menemukan hal-hal kekurangan-kekurangan, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di aspek imaji yang kalian teliti. Paham ya? Mudah-mudahan sampai sini. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat analisis matriks, yaitu contoh. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ya. Kelihatan nggak nih? Nah, ya.
Kita mulai dari analisis matriks yang pertama, yaitu yang terdiri dari produk snack atau permen. Nah, kita lihat kalau kita mau membandingkan Kinder Joy, kita jangan membandingkan misalkan dengan Citato gitu ya, dengan merek-merek misalkan makanan lain. Cari juga pembanding mengenai permen-permen yang lain. Jadi contohnya Kinder Joy nih, dibandingkan dengan Golden Ginger dan dibandingkan dengan permen karet Double Mint ya. Nah, lalu kita analisis dengan teori-teori yang kalian pilih. Kalian boleh memilih teori apapun yang kalian pilih dan gunakan dalam analisis matriks. Kita lihat, jadi teorinya ditaruh pada kolom yang pertama ya, yaitu layoutnya seperti apa, focal point-nya seperti apa, hierarkinya seperti apa, tipografinya seperti apa, foto, ilustrasi seperti apa, sampai ke warna ya kawan-kawan. Lalu kita bandingkan bagaimana layout di Kinder Joy, di Golden Ginger, dan di Double Mint, dan kemudian tuliskan ya, sehingga bisa dihasilkan. Lihat bahwa dalam Kinder Joy layoutnya simetri, Golden Ginger pun simetri, Double Mint simetri. Nggak apa-apa ya kalaupun sama. Lalu bagaimana focal point-nya? Yang Kinder Joy merek, yang Golden Ginger merek dan foto produk, dan yang Double Mint merek. Bagaimana hierarkinya? Merek, ilustrasi, dan info produk untuk Kinder Joy. Golden Ginger itu merek, foto produk, dan info produk. Double Mint kalian bisa baca sendiri. Lalu bagaimana tipografinya, foto atau ilustrasi, dan bagaimana warnanya. Nah, tabel yang kalian lihat pada slide ini, inilah yang disebut sebagai analisis data matriks ya. Nah, untuk kalian tidak usah 3 seperti inilah ya, kalian cukup cari 1 pembanding saja. Paham? Mudah-mudahan paham, dan kita lihat contoh selanjutnya. Setelah tadi adalah mengenai kemasan ya, sekarang kita lihat bagaimana kalau poster film. Nah, poster film yang akan kita analisis misalkan The Raid ya. Jangan mencari film pembanding misalkan Mission Impossible gitu ya. Jangan, kita cari juga film yang memang produksi dalam negeri tapi bertemakan action. Nah, di contoh di sini dia mengambil pembandingnya adalah Serigala Terakhir dan Tarung. Lalu kemudian dianalisis posternya melalui teori tipografi, elemen visual, dan warna. Sehingga hasilnya bisa kalian lihat lebih lengkap dan lebih detail pada slide yang kalian lihat sekarang ya. Paham ya? Jadi bagaimana tipografi The Raid, bagaimana elemen visualnya, bagaimana warnanya, dan juga dianalisis bagaimana tipografi Serigala Terakhir, film Tarung ya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori tersebut. Paham kawan-kawan? Kalau paham, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah ada mengenai data visual, yaitu masih sama tentang poster. Cuman dia mengambil contoh teorinya adalah ilustrasi, heading, layout, warna dari ketiga poster tersebut. Jadi teori apapun yang akan kalian gunakan boleh kawan-kawan. Jadi silahkan menggunakan teori apa yang akan kalian gunakan sesuai dengan analisis yang kalian harapkan. Dan tadi ingat, selalu membandingkan apple to apple. Jadi kalau misalkan film action ya bandingkan juga dengan film action. Kalau misalkan produk makanan ya bandingkan juga dengan produk makanan. Sehingga perbandingannya dapat menjadi apple to apple. Paham kawan-kawan untuk materi ke-12? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau paham sekarang kita masuk ke tugas ke-8 ya kawan-kawan ya. Jadi, berdasarkan hasil penjelasan saya tadi, kemudian kalian gunakan aspek imaji kalian ya. Lalu pilih lagi satu pembanding. Jadi, kalau yang saya ingat misalkan ada yang menganalisis ilustrasi buku novel misalkan The Lord of the Ring, maka kalian bisa mengambil pembandingnya adalah ilustrasi novel Harry Potter. Nah, itu kan sebanding ya. Silakan kalian mau menganalisisnya dengan misalkan teori tipografi saja, Bu, warna saja, Bu, atau misalkan dengan misalkan modelnya, Bu, gitu ya. Mangga, silahkan. Itu tergantung kewenangan kalian sebagai peneliti.
Nah, tugas 8 itulah yang harus kalian lakukan. Buat tabel matriks dalam bentuk kolom dan baris ya, seperti 3 contoh tadi yang sudah diperlihatkan di slide. Kemudian perbandingkan penilaian antar visual tersebut ya. Kalian mau menggunakan teori tipografi boleh, mau menggunakan teori ilustrasi boleh. Tidak usah terlampau banyak. Maksimal menggunakan 3 teori saja itu sudah cukup. Maksimal itu ya. Kemudian perbandingkan, setelah perbandingkan, kalian kumpulkan melalui Google Classroom ya. Tanggal 20 April itu untuk kelas A, B, dan E, dan tanggal 21 April itu untuk kelas C, D. Ya, kawan-kawan, saya harapkan untuk tugas 8 tidak ada permasalahan karena sudah diperlihatkan contohnya di 3 slide terakhir tadi. Oke, sekarang kalau sudah masuk ke materi ke-12, sekarang kita masuk ke materi 13 yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Nah, sebenarnya penarikan kesimpulan ini hanya sedikit saja ya teman-teman ya. Bisa dibilang ini adalah tugas pamungkas ya untuk pertemuan 13 ini. Kenapa kita perlu menarikan kesimpulan? Sekarang kita pindah yuk ke slide mengenai penarikan kesimpulan yaitu materi 13 ya. Penarikan kesimpulan ini ya diperlukan tadi untuk melakukan generalisasi, untuk meringkas, menyimpulkan apa yang sudah kita teliti selama ini ya. Kan beragam tuh tahapannya dari tugas 1 sampai tugas 9, mungkin nanti kalian akan mengerjakan beberapa tahapan. Tapi bagaimana menyajikan kepada masyarakat, menyajikan kepada orang umum gitu ya mengenai hasil penelitian kita, itu yang harus dicapai melalui penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini harus dilakukan secara generalisasi sehingga penelitian yang kalian lakukan selama ini dianggap reliable, valid, dan menjadi penelitian yang sangat tinggi kualitasnya. Nah, bagaimana cara penarikan kesimpulan? Cara penarikan kesimpulan kita bisa lihat di tabel di slide ketiga, ya. Jadi contohnya adalah poster, ya. Kalian menuliskan teori 1 bahwa saya akan meneliti mengenai wujud poster dan teori 2 mengenai pesan. Nah, dari mana teori 1 dan teori 2 ini? Didapatnya adalah dari rumusan masalah yang kalian kerjakan di tugas ke-1. Jadi kan ada pertanyaan tuh, apa yang ingin kalian capai dalam penelitian kalian. Jadi tuliskan misalkan sampelnya boleh poster, boleh iklan, boleh misalkan games dan sebagainya. Kemudian taruh teorinya 1 apa yang ingin kalian capai dan teori 2 apa yang ingin kalian capai. Kalau misalkan hanya 1 saja Bu yang ingin saya capai karena rumusan permasalahan saya hanya 1 misalkan, nggak apa-apa, berarti silahkan ditulis hanya ada 1 teori ya. Kemudian kita mulai turun ke bawah tabelnya, data hasil pengamatan. Pengamatan itu adalah di tugas yang aspek imaji. Apa yang kalian dapatkan setelah mengamati tugas atau aspek imaji tersebut? Ya, nah ini juga bisa kalian dapatkan misalkan pada analisis visual atau analisis konten visual yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Tuliskan ringkasannya pada tabel tersebut ya. Jadi data hasil pengamatan, misalkan logo ini banyak menggunakan warna merah dengan bentuk-bentuk oval. Nah itu kan hasil pengamatan ya. Lalu data hasil wawancara, kan kalian sudah melakukan wawancara ya. Ada yang berhasil, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ada yang berhasil. Tapi kalau tidak berhasil pun mungkin kalian bisa menanyakan ke dosen dan sebagainya. Kemudian tuliskan data hasil wawancaranya apa. Dan data kuesioner saya lihat kemarin ketika pengumpulan tugas waktu UTS itu sudah banyak yang melakukan. Nah itu simpulkan apa yang kalian dapat dari data hasil kuesioner tersebut. Sehingga setelah mendapatkan 3 sumber data, yaitu data dari hasil pengamatan, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner, maka silahkan simpulkan di akhir tabelnya. Jadi kesimpulannya apa? Ya. Nah, di sini contohnya setelah mendapatkan tadi data dari hasil pengamatan, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner, maka kesimpulannya judul harus lebih menonjol, font yang optimal, dan ada foto bintang tamu. Sesimpel itu aja sih penarikan kesimpulannya
ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan ingin didiskusikan, silahkan nanti berlanjut di WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, setelah memahami cara menarik kesimpulan, ya, jadi kita mulai masuk nih ke tugas 9. Nah, sebelum masuk ke tugas 9, saya ingin meyakinkan dulu bahwa kalian ini paham mengenai cara penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan itu didapatkan dari 3 data ya kawan-kawan. Data dari hasil pengamatan, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner. Kemudian simpulkan ketiga data tersebut, dan itulah yang disebut sebagai penarikan kesimpulan. Itulah yang harus kalian lakukan di tugas 9 ya. Jadi kalian buat tabel seperti contoh pada slide sebelumnya, data dari hasil pengamatan, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner, kemudian simpulkan apa yang kalian dapat dari ketiga data tersebut. Nah, ini dikumpulkannya melalui Google Classroom lagi, tanggal 27 April untuk kelas A, B, dan E, dan tanggal 28 April untuk kelas C, D. Nah, ini adalah rentetan atau runutan tugas terakhir ya kawan-kawan. Sebelum tugas 10 nanti dikumpulkan pada saat UAS. Nah, itu adalah bentuk laporan atau istilahnya kumpulan dari tugas 1 sampai tugas 9 yang kalian buat. Dan nanti bagaimana untuk tugas 10-nya nanti akan saya share di WhatsApp group yang isinya adalah slide-slide materi berupa apa saja sih laporan-laporan kalian itu isinya, subbab-subbabnya harus apa saja. Nah, nanti itu setelah pengerjaan tugas 8 dan tugas 9 selesai. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya untuk materi 12 dan 13. 12 yaitu mengenai analisis data matriks. Mari kita simpulkan. Jadi analisis data matriks yang harus kalian lakukan pada tugas 8 adalah membuat data matriks mengenai sampel kalian dan kemudian cari pembandingnya, kemudian analisis dengan teori yang kalian pilih. Jadinya nanti tugasnya adalah bentuknya tabel. Nah, kalau untuk pertemuan 13 mengenai penarikan kesimpulan sama. Bentuk tugasnya nanti adalah bentuk tabel ya kawan-kawan ya. Cuman terdiri dari 3 hasil data yang sudah kalian kumpulkan. Yaitu data dari hasil pengamatan, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner. Kemudian simpulkan apa kesimpulan yang kalian dapat dari 3 sumber data tersebut ya. Demikian penjelasan saya untuk materi ke-12 dan materi 13. Materi 14 nanti hanya penjelasan berupa sub-subbab apa saja yang harus kalian kerjakan nanti dalam laporannya. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah pengumpulan tugas 9 selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan keadaan segera membaik dan kita cepat bertemu lagi di kampus dalam keadaan sehat dan walafiat. Silakan kalau mau berdiskusi melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.